3. Maka banyaknya himpunan adalah jadi banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Karena anggotanya ada 3 berarti 2 pangkat 3. Maka berapa 2 pangkat 3? Ini sama dengan ini 2 pangkat 3, maka ini sama dengan 2 pangkat 3. Ini hasilnya adalah 8. Coba kita lihat. Himpunan bagian itu menurut aturan yang pertama, setiap elemen himpunan bagian, maka himpunan kosong termasuk bagian. Yang pertama adalah himpunan kosong. Yang kedua aturannya, himpunan dirinya sendiri adalah merupakan bagian dari himpunan. Merupakan anggota dari himpunan. Jadi yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C. Yang keempat A dan bagian. Yang kelima A dengan C bagian. Yang keenam B dengan C. B dengan C. Dan yang terakhir adalah A, B, C. Ya. Itu kalau ada kalau ada 3. Bagaimana kalau ada 2? Misalnya anggotanya 1, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2. Ini adalah 4. Betul 4 kita lihat. Himpunan kosong 1, himpunan 1, himpunan 2 dan himpunan ini 1, 2, 3. Jadi banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan itu adalah 2 pangkat N. Kemudian ada yang dinamakan himpunan yang sama. Dua buah himpunan dikatakan sama jika elemen-elemen dari A sama dengan elemen dari B. Ya. Jadi yang sama itu pakai sama dengan A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya. Ya. Setiap elemen B sama dengan elemen A itu namanya himpunan yang sama. Sehingga notasinya sama dengan Contohnya, jika A sama dengan yang 3, 5, 8, 5. B 5, 3, 8. Maka A sama dengan B. Kalau ada satu unsur saja yang tidak sama, maka itu dikatakan bukan himpunan bilangan yang sama. Kemudian ada yang dinamakan himpunan yang ekuivalen. Himpunan yang ekuivalen jika semua elemennya jadi misalnya 5, 6. 7, 5, 6. Kemudian himpunan B-nya adalah himpunan B-nya himpunan tadi himpunan A-nya misalnya 2, 3, 5. Himpunan B-nya 3, 2, 5. Maka itu dinamakan sama.
Kalau Kalau ekuivalen itu berbedanya kalau misalnya yang 1, 2, 2, 3, 5. Elemennya ada 3. Yang kedua A, B, C. Elemennya ada 2. 2. Maka ini dinamakan ekuivalen. Kemudian ada yang saling lepas. Saling lepas itu terjadi jika elemen-elemennya tidak ada yang sama. Jadi A elemennya tidak sama dengan B. Kalau A misalnya mahasiswa kelas A, B-nya mahasiswa kelas B, ya tidak ada hubungannya gitu ya. Itu saling lepas. Kemudian yang ini enggak. Kemudian ada operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ada 2. Ya. Yang pertama ada yang namanya unit. Operasi dalam matematika ada 2, termasuk dalam himpunan. Kalau yang namanya uner itu operasi yang berdiri sendiri, misalnya akar 4 ada hasilnya, log 10 ada hasilnya. Nah, kalau yang kedua adanya biner. Ya, kalau dalam himpunan uner itu komplement. Yang kedua ada yang namanya biner. Kalau biner itu harus melibatkan unsur yang lain. Yang gimana dalam hitungan biasa? Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi tidak bisa 4 kali gitu. Harus 4 kali 2. Nah, dalam himpunan ya, operasi himpunan itu kita mulai dari himpunan yang biner. Yang pertama adalah irisan. Intersection. Ini irisan. A iris B. A iris B itu jika elemen A ya, merupakan bagian dari elemen. Jika elemen A iris B, maka yang dua-duanya masuk. Dalam gambar begini, kemudian biasanya diarsir. Dalam kehidupan keseharian kita bisa lihat begini. A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. B 4, 10, 14, 18. Maka A iris B itu yang ada di A maupun ada di B, yaitu 4 dan 10. Maka ini biasanya disimpan di tengah ini. Kemudian jika A sama dengan 3, 5, 9, B-nya 2, 6, min 2, 6. A iris B tidak ada yang sama. Maka itu dinamakan himpunan kosong. Caranya menulis elemen semuanya. Jadi kita lihat di sini A digabung dengan B dalam diagram Venn diarsir semua. Sebab kalau A digabung semua elemen A atau elemen. Contohnya A-nya adalah 2, 5, 8. B-nya adalah 7, 5, 22. Maka A digabung B sama dengan apa yang ada di A disatukan dengan apa yang ada di B. 2 ada di A. 5 ada di A, juga ada di B. Cukup tulis. 7 ada di A. Ya. Uner sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada A, di komplement ada yang pakai garis, ada yang pakai C di atasnya. Itu artinya bukan A. Jadi kalau misalnya ini A-nya 1, 3, 7, 9. Maka yang bukan A itu 2, 4, 6, 8 yang ada di universal. Jadi kalau ini A, maka yang bukan A yang di luar ini. Jadi komplement itu adalah yang lain. Jadi kalau A dikurangi B, maka semua elemen A saja. Ini di arsirnya A. Yang masuk B dan ada di A tidak termasuk. Yang masuk di A ada di B tidak termasuk, sehingga dinotasikan sebagai A iris bukan B
komplement B. Contoh realnya di gambar begini, di kenyataan adalah begini. 1, 2, 3 sampai 10. A-nya. B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Maka A dikurangi B yang tidak ada di A. Yang ada di A tapi tidak ada di B. Kita lihat. 1 ada di A, 3 ada di A, 7 ada di 5 ada di A, 7 ada di A, 9 ada di B. Sementara 2 ada di B, nggak masuk. Kemudian 4 ada di B, nggak masuk. Kemudian 8 ada di B, tidak masuk. 10 ada di A dan ada di B, tidak masuk. Jadi polanya. Jadi kalau misalnya ada sebuah bilangan 1, 3, 5 dikurangi 1, 2, 3, lihat ya. A-nya adalah 1, 2, 3, 4. B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Ini B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Pengurangannya itu gimana ya? Kalau A dikurangi B, artinya yang ada di A saja. 1, 3, 5 ini. Kalau B dikurangi A, yang ada di B saja. 5, 6, 7. 4 ada di A, nggak bisa. Seperti ini, 4 ada di B juga, nggak bisa. Kemudian ada yang dinamakan selisih. Selisih udah tadi ya. Maaf. Dan ada yang dinamakan perkalian. Kalau perkalian dalam bilangan kita tinggal mengalihkan ya setiap elemen dengan dirinya. Misalkan notasinya biasanya kartesian. 1 dengan A, 1 dengan B, 2 dengan A, 2 dengan B. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Kesimpulan dari pengurangan A dikurangi B yang A saja tanpa yang B. Kalau komplement yang ada di luar saja. Selanjutnya Ibu dan Bapak, mudah-mudahan suara saya masih jelas ya. Dan suara saya masih jelas, PPT-nya juga muncul. Jelas. Di PPT yang saya bahas itu adalah materi himpunan relasi. Sama nggak dengan Ibu dan Bapak? Kalau relasi itu biasanya R, kalau fungsi itu P. Y dengan A dipetakan pada himpunan. Jadi memetakan A ke B. A biasanya disebut daerah asal. B disebut daerah kawan. Kalau B-nya semuanya terhubung dengan A, itu biasanya disebut daerah hasil. Nanti kita akan tunjukkan ya. Ini daerah asal, ini daerah hasil, ini adalah aturannya. Aturannya adalah fungsi. Biasanya menggunakan persamaan dan segala macamnya. Ya. Saya betulin dulu. Oke. Fungsi dispesifikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. 1,2 dan segala macam. Kemudian fungsi punya aturan. Aturannya biasanya berbentuk persamaan. Nanti ada hasil. Fungsi memetakan dari yang awal ke yang terakhir. Dan ini merupakan operasi binet. Bagaimana kita melihat fungsi? Nah ini fungsi. Fungsi itu ada yang satu ke satu. Artinya yang satu di depan ke satu yang di belakang. Tapi kalau pas yang ini satu ke satu. Tapi boleh daerah hasil tidak punya
teman. Tapi yang di ini punya satu-satu. Sebab nanti kita akan menemukan fungsi yang seperti ini. Si B ya, si A ke nomor 1, si C ke 1. Ini juga fungsi. Nah, bedanya yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama injektif, yang kedua subjektif. Kalau yang pertama itu satu-satu, ya kalau yang kedua pada. Yang kedua pada. Nah, kita lihat membedakan fungsi dengan bukan fungsi. Caranya bagaimana? Kita lihat. Yang di A itu perginya sendirian, tidak jadi tanda panahnya sendiri. Kalau ada tanda panah dari A bercabang, itu bukan fungsi. Itu ke sini juga ke sini. Jadi kalau fungsi itu seperti setia. Setia itu kalau saya setia pada si A. Jangan saya setia ke si A juga ke si B gitu. Kalau itu bukan fungsi. Fungsi itu ada yang satu ke satu, tapi bukan pada karena ada yang tertinggal. Ada yang bukan satu ke satu, ya karena ini A-nya ke satu tempat. Ya. Ada yang satu ke satu, ya ini satu ke satu. Tapi ini bukan pada, tapi ini istilah aja. Nah, bagaimana membedakan daerah kawan, daerah asal, dan daerah hasil? Ini di fungsi seperti ini. Jadi kalau ada fungsi, ya ada fungsi, ada angka A. Ini aturannya fungsi. Ada elemennya A, B, C, D. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang tertinggal. 5 tidak masuk. Yang B itu ya 1 sampai 5 namanya kodomain. Sebab nanti kita akan menemukan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, D berpasangan dengan 4. Nah, 1, 2, 3, 4 namanya ring atau daerah hasil. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya daerah kawan. Untuk apa ini? Itu untuk membedakan bahwa fungsi itu harus berhubungan dengan unsur yang lain. Apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi itu ya fungsi yang terjadi lebih dari satu kali. Tapi bisa disatukan. Contohnya misalnya saya mau ke alun-alun. Rumah saya di Cibiru. Maka saya naik angkot dulu sampai ke Cileunyi sampai ke alun-alun sampai ke Cicahem. Nah, dari Cicahem saya masih naik bis kota. Tapi bisa saja, misalnya saya sekaligus dari sini naik Grab langsung ke alun-alun. Nah, naik Grab langsung ke alun-alun itu dinamakan fungsi melewati 2 tempat. Jadi fungsi pertama namanya komposisi G ke F. Jadi kalau A memetakan ini ya G memetakan A ke B, F fungsinya memetakan B ke C, maka komposisi fungsi G ya F ke G dinotasikan sebagai A ke B, atau bisa juga jadi kalau F noktah G itu artinya F semua unsur yang ada di F diganti dengan X. Jadi kalau ini sekaligus langsung, kalau ini hitung dulu satu, hitung dulu. Bagaimana implementasinya? Nah, kita lihat di sini. Diberikan fungsi FE. Aturannya X dikurangi 1 aturannya. Dan ada GX aturan E kuadrat ditambah 1. Maka fungsi F noktah G atau komposisi F ke G dan G ke F kita disuruh mencari. Nah, kita lihat F noktah G artinya F semua unsur X-nya diganti dengan G, sehingga X ini diganti dengan G. 1 tetap. G itu berapa? X kuadrat tambah 1. Jadi si X ini diganti dengan X kuadrat tambah 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1. Habis yang tersisa adalah X kuadrat. Bagaimana kalau G
ya, ke F. Nah, semua unsur G diganti dengan F. Jadi dari sini kita lihat ya, kita lihat hitungannya. Itu artinya ya, artinya di sini F kuadrat, F itu yang ini. Jadi kalau dari sini itu sebenarnya gini. Ini F kuadrat F ya, dikurang 1. Maka ini hasilnya adalah X dikali X kuadrat, X dikali min 1 ya. X dikali min 1 adalah min X ini kuadrat min X X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali min 1 min X, min 1 kali X, min X, cari nilai 1/1. Gitu ya. Mencari nilai. Misalnya diketahuinya F-X-nya X kuadrat, G-X-nya adalah X tambah 3. Cari komposisi F, G, ininya 2. G, F, ininya 2. Sama dengan tadi. Kita cari dulu. Kita cari dulu F, G, F, komposisi G, F, X. Jadi G di dalamnya X. X itu apa? Ganti dengan angka 2. X-nya diganti dengan angka 2. Kemudian boleh juga langsung begini. Nah, bagaimana kalau misalnya G, nah ini X-nya ditambah 3, kan yang ini dikuadratkan, maka hasilnya X kuadrat tambah 6X, diganti angka 2 ya tinggal ganti. Ini dikuadratkan, ya. Ini 6 kali 2, maka hasilnya. Jadi kalau misalnya komposisi F ke G dengan G ke F itu berbeda hasilnya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak ada yang namanya fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu begini. Kalau dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah fungsi biasa, maka kalau dibalikan itu namanya inverse. Jadi kalau dibalikan namanya inverse. Jadi kalau dari sini ke sini fungsi, dari sini ke sini inverse. Ciri dari inverse adalah pangkat min 1. Bagaimana cara mencari inverse? Nah, kita lihat. Kunci untuk mencari inverse itu yang pertama F-X itu sama dengan Y. Yang kedua mengubah X menjadi Y. Kemudian X harus sendirian. Itu aturan mainnya. Jadi kalau misalnya tentukan inverse dari fungsi F-X sama dengan 2X. Kita rubah. F-X ini adalah jadi Y. 2X tetap tambah 6. Ini X-nya tidak sendirian. X harus sendirian. Maka kita tinggal pindahkan 6-nya ke sini. Sisanya menjadi 2X sama dengan Y dikurangi 6. X-nya belum sendirian. Dibagi 2, ini dibagi 2, ini bagi 2. Jadi ini dibagi 2 adalah X, Y dibagi 2 setengah X, 6 dibagi 2. Jadi 3. Nah, X-nya sudah sendirian. Kalau X sudah sendirian, ini diganti menjadi F min X atau inverse. Si Y diganti dengan X. Maka inilah inverse. Bagaimana kalau misalnya kita mencari inverse itu bentuknya seperti ini? Bentuknya seperti ini. F-X sama dengan 2X min 5. Kemudian dibagi 3X plus 1. Dibagi 3X. Kita rubah ya. Kita rubah bahwa Y sama dengan F-X. Y sama dengan F-X. Y sama ini kita rubah
persamaan yang seperti kita inginkan tadi. Jadi Y sama dengan 2X per 3X min 1Y. Setelah itu target kita adalah X sendirian. Ini X-nya masih ada 3-nya, ini ada 2-nya. Dikali silangkan ke sini. Maka X ditambah 1-nya dikalikan dengan Y ini. Yang ini tetap. Jadi ini dikalikan. Y dikali 3X menjadi 3YX. Y dikali 1 menjadi Y sama dengan 2X min 5. Maka ini 3XY min, ini pindahkan. Ini ada unsur X, ini ada unsur X. Biar X-nya bisa sendirian, ini usir ke sini. Pindah ke sini menjadi min 2X. Ingat, pindah biasanya lambangnya berubah. Ini usir ke sini menjadi 3X. 5-nya tidak pindah. Maka ini menjadi 3XY min 2X. X-nya dikeluarkan. Supaya apa? Supaya sendirian. Maka ini 3Y dikali X, 3XY sama. 2 dikali X, 2X. Maka ini dikali silang ke sini. X-nya menjadi sendirian. Dikali silang. Kalau sudah sendirian, X-nya sudah sendirian, kita boleh rubah posisinya. Gitu ya. Notasinya dirubah, boleh atau langsung boleh. Nah, maka ini kita ganti X-nya menjadi X-nya menjadi min FX, ya. Kemudian X-nya diganti jadi Y-nya diganti jadi X, ya. Kemudian Y-nya jadi tinggal diganti. Maka hasilnya adalah ini inverse. Itu inverse. Selanjutnya tolak dari sebuah konklusi atau kesimpulan dari kesimpulan. Kemudian menjadi siapa? Tapi kalau Aas makan nasi, Ahmad makan nasi, Lia makan nasi, disimpulkan semua manusia suka nasi, itu namanya induktif. Ya, itu induktif. Cuman untuk penalaran Ibu dan Bapak, penalaran itu nanti kita akan dibahas ya di modul 7. Jadi sekarang tidak terlalu banyak, bisa lihat di halaman ya 2 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sekian ya, sampai tambah sekian. Ada berapa dengan deduktif dan induktif. Nah kalau deduktif itu merinci kemudian mencari aturan. Ini akan lebih mudah jika Ibu dan Bapak nanti pelajari dalam barisan dan deret. Jadi kita harus temukan hal-hal yang baku. Untuk yang baku itu nanti atau kita jelaskan di sini nanti Ibu dan Bapak. Cara mudah menemukan suku dan jumlah suku yang kesekian itu ada di bahasan barisan dan deret. Ini ada di modul. Ya, ada di modul 7. Ini modul A ditambah B itu akan sama dengan B tambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Ini ada kaidah asosiatif. Jadi penjumlahan boleh depan dulu baru belakang dulu. Jadi yang dalam kurung itu diproses. Dikali juga sama. Nah, ada pembaca C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi artinya yang ini depan dulu dihitung tambah belakang. Kalau yang ini belakang dulu dihitung tambah belakang depan. Mana yang lebih cepat? Kita lihat. 247 ditambah 365 ditambah 635. Ini kita hitungnya 365 tambah 635. Ternyata ini kan 1000. Ditambah ini kan lebih mudah daripada kita menghitung yang ini. Nah ini hukum itu berlaku. Jadi begitu juga perkalian. Perkalian kalau misalkan 247 kali 250 dikali 400. Ini kalau dihitung dulu panjang. Hitung dulu yang belakang 240. Ditambah ditambah 400 dikali 400. Nah, begitu juga hukum komutatif dan asosiatif. Jadi kalau A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B tambah A dikali C atau A dibalik. A tambah A dikali B tambah A dikali C sama saja dengan A
dikali B tambah C. Yang ini misalnya 325 dikali 25 tambah 325 dikali 75. Ya udah 325 dikali 25 tambah 75. 25 tambah 75 kan 100, dikali ini kan tinggal nambah 0. Nah, penggunaannya kali 2 kali 3 itu atau 3 tambah 3. Nah, itu jawabannya ada di hukum komutatif. Selanjutnya di halaman selanjutnya kita itu ada di halaman 4.4 digunakan untuk kehidupan keseharian. Jadi beginilah sebenarnya. Ini adalah dasar dari bilangan digit. Di kita bilang jam itu 24 jam di kita. Jadi ketika sampai 24 00. Kalau di luar negeri sampai jam 12. Jadi jam 12 balik lagi. Jadi ada jam 7 PM, ada jam 7 AM, jam 7 pagi, jam 7 siang. Kalau di kita kalau pagi jam 7 pagi. Kalau malam bisa itu lebih dari 430.000 orang. Kemudian misalnya si Agus membuka rekening di BRI. Mungkin nggak Agus itu membuat PIN di ATM-nya sama. Dia yang Agus yang pertama tanggal lahir lah saya gitu. Yang kedua juga tanggal lahir. Pasti sama. Ada yang sama. Misalnya diambil tanggal saya lahir tanggal 1 Agustus tahun 19 misalkan 80. Yang lain juga tanggal 1 Agustus 1980. Dia pakai PIN yang sama. Suatu hari dia masuk ke ATM. Meskipun lokasinya berbeda, dia mengambil uang dengan waktu yang bersamaan. Sangat mungkin. Nah, yang begitu maka digunakan digital. Menggunakan basic. Menggunakan basic itu kalau si Agus yang pertama dikali bilangan dasarnya 4. Kalau si Agus yang kedua bilangan dasarnya 5. Hasilnya tidak akan sama. Nah, bilangan dasar jam itu kira-kira seperti itu kegunaannya. Jadi kalau bilangan jam itu adalah jam 5-an, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Angka tertingginya. Ketika mencapai 5, maka kembalikan. Sehingga ketika 2 tambah 3 itu 5. Kan 0. 2 tambah 4, 6. 6 itu adalah 5 tambah 1. 5 tambah 1 itu adalah 5 itu 0, 1 sisanya. Maka 2 tambah 4 itu adalah 1. 3 tambah 4 itu 7. 7 itu berarti 5 tambah 2. 5-nya jadi 0, sisanya 0. Kalau dalam penjumlahan mungkin tidak terlalu susah. Dalam bentuk perkalian. Dalam bentuk perkalian biasanya bilangan 0 tidak muncul. Ini saya munculkan. Ya karena 0 dikali berapapun tetap 0. Jadi kalau misalnya 2 kali 4 itu 8. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16. Nah, 16 itu berapa sebenarnya? 15 tambah 1. Maka ini sama. Jadi cara menghitungnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau bilangan dasar itu kalau perkalian itu ini bilangan jam. Bilangannya jam 7-an ya. Maka bilangannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bilangan 7. Jam 9-an. Maka jam itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalkan catatannya kelipatan 7 itu senilai 0. Kelipatan 7 senilai 0. Artinya kalau misalnya 5 dikali 5 itu adalah 25. Itu artinya 21 ditambah 4. Nah, 21 ya. Nih. 21
21 itu kelipatan 7. Maka ini senilai dengan 0. Ditambah 4. Dengan demikian 5 dikali 5 dalam jam 7-an, itu sama saja dengan 4. Jadi yang dimunculkan adalah sisa kelipatan. Jadi kata kuncinya sisa, ya, sisa kelipatan. Itu juga kalau misalnya ya 7 dikali 5 jam 9-an. 7 dikali 5 itu adalah 35. Maka ini dalam jam 9-an itu artinya cari kelipatan terdekat. Berarti kelipatan terdekat itu ya adalah yang paling kelipatan 9 terdekat itu berapa? 18. Ya. Kemudian tambah 9 27. Maka ini sama dengan 27 ditambah berapa? Sama dengan 35. Maka ini ditambah 27 tambah 6. 6. Berapa? 27 sama dengan 35 itu 8. 8 ya? Mama 8. Ya. Maka ini adalah 27 senilai 0. Nah, sisanya 8. Sisa ini adalah yang namanya hasil. Jadi sisa itu adalah hasil. Jadi 7 dikali 5 dalam jam 9-an itu adalah 8. 928. Nah, Ibu dan Bapak, sesuai dengan rencana, kalau ada pertanyaan juga dipersilahkan.